Media Malaysia kuliti Presiden Prabowo ya waktu pidato rupiah kemarin tuh. Tukar uang 15 juta ke ringgit Malaysia kok jadi cuma beberapa lembar ya teman-teman. Jadi Uang sebanyak ini udah nggak ada lagi harganya ini rupiah kita ini udah ada harganya lagi. Kamu Indon miskin. 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Masa 500 ringgit bisa jadi 2 juta? 2 juta berapa lembar itu uang rupiah? Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysianya. Warga Malaysia mengolok-olok Indonesia dengan sebut tisu sekarang mahal, mending pakai rupiah buat cebok para teman. Sehina itukah Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang viral sebuah video Malaysia difitnah lagi para sahabat. Difitnah, warga Malaysia mengolok-olok Indonesia dengan sebut tisu sekarang mahal, mending pakai rupiah buat cebok. Sehina itukah Indonesia? Indonesia semenjak Prabowo berkuasa. Ini dalam tulisan dalam sebuah artikel ketika 1 rupiah mencecah 18.000 para sahabat Indonesia. Sebenarnya rakyat Malaysia itu juga juga banyak membantu ekonomi Indonesia, termasuk mereka melancong ke Indonesia para sahabat. Dan ini malah dituduh suka katanya. Bahkan banyak orang Malaysia ini mendoakan semoga Indonesia ini cepat baik-baik saja, macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Aduh, ngeri sekali ya. Warga Malaysia mengolok-olok Indonesia dengan sebut tisu sekarang mahal, mending pakai rupiah buat cebok. Sehina itukah Indonesia? Indonesia semenjak Prabowo berkuasa. Prabowo berkuasa, ya kan? Si omon-omon ini berkuasa, ya? Aduh. Masa 500 ringgit bisa jadi 2 juta? 2 juta berapa lembar itu uang rupiah? 500 ringgit kawan. 500 perak ringgit, ya. Aduh, makanya milih presiden tuh yang jelas ya, jangan tua kayak gini. Ini sudah nggak bisa apa-apa. Aku tuh jadi kebayang kayak ekskavator yang waktu saya kerja dulu di Niaga Mas. Masa eksa kok baru dipakai buat ngangkut kayu, 1 gelondong aja, bisa seharian baru bisa naik ke mobil. Aduh. Udah operatornya tua, alatnya tua, mana treknya banyak yang berhilangan itu, ya. Mungkin ya 25 biji ya yang utuh itu, ya kan, treknya itu. Aduh, kasihan sekali, ya. Nggak seperti itulah orang tua itu, ya, seperti kendaraan atau alat berat yang sudah tidak layak pakai. Saya bukan mengejek, bukan juga menghina seperti ini, ya. Kalau ini lebih parah dia menghinanya, sampai menyerang pribadinya, ya. Saya kan cuma merumpamakan aja, bukan menghina, ya. Menghina itu ya seperti itu, ya. Menjelekkan, merendahkan, ya kan. Aduh, makanya saya kasihan sekali, ya. Dengan senang hati seharusnya orang itu ya harus berlogika, ya, biar nggak diejek. Oke? Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysianya. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam.
Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue nih. Kalau dulu 1 ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah. Meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, 1 ringgitnya 3.000 rupiah. Nah kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit. Kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap. Tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai meja ini 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta. Tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita ekspor ternyata harganya juga naik. Tadinya 1.000 ringgit bukan lagi 1.000 ringgit tahun depan, ternyata naik jadi 2.000 ringgit. Double cuan. Ringgitnya dapat lebih banyak, rupiahnya dapat jauh lebih banyak. Viral di Johor Malaysia, duit Indonesia digulung-gulung. Beda. Ngapa jauh-jauh ke Malaysia? Ini kan Pontianak nih. Tanjung Pinang tuh dekat sama Johor Malaysia. Weh, ngapa pula duit Indonesia digulung-gulung? Sekarang nih susah loh nyari duit Indonesia. Biarpun susah, tapi banyak orang nyari duit Indonesia tuh. Masalah dia nih, kita nih tak tahu cara dia. Kalau tahu tuh mudah juga. Cari cara apa beda? Cara cari duit Indonesia. Makanya kalau duit Indonesia tuh jangan digulung-gulung. Selain digulung, dilipat sama dicoret-coret. Itu duit Indonesia tuh, dia tak cinta rupiah. Iya kan? Padahal susah loh nyari duit Indonesia tuh. Saya jadi berapa Pak mie pakai telur? Totalnya 2 daun cabai, 1 daun jambu. Hah, maksudnya? Rupiah 50-an, nggak Pak. berlaku di desa. Bang. Iya Pak, saya baru di sini. Di sini mah udah nggak laku rupiah, lakunya daun. Aduh, terus gimana dong Pak? Mie udah saya makan lagi. Ya udah cari dulu Daun. Oke Be, nanti saya balik lagi ya. Nah, ini pohon cabe, gua ambil aja dah. Woi, maling lu ya? Enggak Bang, cuma mau minta daunnya doang kok. Enak aja lu ngambil daunnya. Cabenya ambil aja tuh. Tapi kalau daunnya, langkain dulu sama gua. Gua bayarin dah Bang daunnya nih. Kayaknya bukan orang sini dah dia. Udah ambil aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Makasih banyak ya Bang. Wah, kayaknya ini daun jambu, gua ambil aja dah, yang penting gua bayar dulu. Pak, saya mau bayar. Tadi 2 daun cabe sama 1 daun jambu ya? Ya bener. Udah pas kan itu Pak? Wah, kayaknya ini palsu nih mas. Palsu apanya sih? Kan beneran daun itu. Ini beda mas, buat di kacang aja nggak laku. Terus gimana dong Pak? Dolar aja, punya nggak mas? Hah? Nggak cuma rupiah, warung di Kalimantan Barat juga terima bayaran ringgit. Rupiah ya, 50 ringgit 215.000. Jadi kami kembalikan uangnya 46.000 ya. Sama, ini belanja. Ternyata ringgit boleh dipakai transaksi di negara Indonesia. Tapi apakah rupiah boleh dipakai buat transaksi di negara Malaysia? Ya pastinya tidak ada. Bang, mau sabun sama pasta gigi dong? Woi, sabun sama pasta gigi. Iya. Nih, totalnya jadi 3.256.000. 3.260.000. Nih, ambil aja kembaliannya. Makasih ya. Kembaliannya apaan? Beli permen juga nggak dapet ini mah. Bang, beli kopi 2 dus sama air mineral 1 dus. Sama kopinya ada serenceng. Banyak amat. Bang, jadi berapa ini? Pop mie 30 juta dikali 2, 60 juta. Air mineral 25 juta. Ditambah good day 13 juta. Totalnya berarti 98 juta. Banyak amat. Ya, kurang lagi bang duitnya. Bentar ya, gue telepon ayang gue dulu. Buset, 2026 ternyata ada pesta babi ya. Ih, kenapa sih nih Arja? Halo? Sayang, duitnya kurang nih. Yang aku bawa kan cuma 40 juta. Totalnya 98 juta. Oke, tunggu situ sayang, aku OTW. Oke sayang, ditunggu. Nunggu dulu. OTW. Main HP aja dah. Nih bang, duitnya gue taruh bawah ya. Nah, tuh bang duitnya. Udah, makasih ya. Oke bang, makasih ya. Aduh, ntar malam main padel enak banget nih. Bang, nukerin dolar dong. Tuh. Rupiah anjlok. Di Papua rupiah itu sangat kecil nilainya. Di sana semua serba mahal. 10 juta, Kayak 20 pernah juta, nengok di sebuah 30 video juta, di 40 Zimbabwe. juta, 50 juta.
60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 300 juta. 10 ya. Kalau es batu di sini berapa, Kak? 120. Ternyata harga es batu di sini Beras berapa? 20.000. 20.000. Kilo 2 juta. Wow, ternyata harga beras 2 juta. Satu butir 10.000. Kalau ini snack-snack begini berapa ini? Snack ini semua beras 2 juta. Kalau bensin di sini berapa? Bensin 1 liter 100.000. Untungnya di sini tidak ada demo soal BBM. Kalau gula? Gula di sini berapa? Kalau gula 1 kilo ini 100. Kalau yang ini Pak berapa? 100.000. Ini setengah kilo? Ya, setengah kilo. Iya. 25 ringgit nih. Ya. Kalau diringgitkan kurs serba sekarang. mahal semua karena ini timbangan heli juga mahal. Pantas saja harga barang di pedalaman Papua mahal. Tukar uang 15 juta ke ringgit Malaysia kok jadi cuma beberapa lembar ya teman-teman. Jadi ini aku lagi di Kuala Namu, lagi ngantar temannya Pak suami mau ke Kuala Lumpur ya teman-teman. Wah enak sekali ya liburan keluar negeri. Kapan ya kan aku bisa keluar negeri? Doakan ya teman-teman ada rezekinya. Tapi kepinginnya sih umroh gitu ya. Kalau jalan-jalan aja ya udahlah ya kan, ke Medan aja udah seneng gitu ya kan teman-teman. Tapi fokusnya sekarang ini membesarkan anak-anak dulu kan, nggak mungkin ditinggal masih kecil-kecil seperti ini sama siapa gitu ya kan. Ini kita udah masuk ke dalam ya teman-teman. Lihat pesawat dulu biar anak-anak happy. Ini nggak lama kita di atas ya teman-teman. Ini langsung mau tukar uang. Tadinya abang ini bawa uang 15 juta, ditukar cuma jadi beberapa lembar aja seperti ini, ya ampun. Tapi uangnya bagus ya teman-teman, rapi gitu uang ringgit, nggak kayak uang Indonesia lecek-lecek gitu ya teman-teman. Untuk harga tiket sendiri dari Medan ke Kuala Lumpur itu sekitar 600 ribuan ya teman-teman. Tadi 3 orang berangkat sekitar 18 lah gitu ya kan. Ini kita cuma mau antar aja, habis itu kita langsung mau jalan-jalan bawa anak-anak. Teman-teman demikian ya. Assalamualaikum. Media Malaysia kuliti Presiden Prabowo ya waktu pidato rupiah kemarin tuh. Rakyat desa tak guna dolar sampai kejiran. Luar biasa teman-teman ya. Udah jadi bahan olok-olokan negara tetangga teman-teman ya. Kan presiden tuh simbol negara ya. Kalau presiden diolok-olok tentu aja ya, berarti dia ngolok-olok seluruh Indonesia kayak gitu ya. Dan kita sebagai rakyat merasa malu ya teman-teman ya kayak gitu ya. Tapi kalau yang RT 58 mungkin gak akan malu karena otak aja gak punya. Indonesia kekal sebagai antara rakan dagang terbesar Malaysia di ASEAN khususnya dalam perdagangan komoditi seperti minyak sawit. Namun penyusutan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat memberi tekanan baru kepada pengeluar Malaysia. Pengarah Bersekutu Negara Singapura Dizan Shira and Associates David Stafford berkata, rupiah yang lebih lemah menjadikan ekspor Indonesia lebih murah dalam didominasi dolar sekaligus meningkatkan daya saing produk negara itu di pasaran global. Perkembangan ini memberikan tekanan harga kepada pengeluar Malaysia, khususnya dalam sektor komoditi yang bersaing secara langsung. Indonesia is one of Malaysia's largest trading partners in ASEAN, and the two economies compete head-to-head in several export markets, most obviously palm oil. Significantly weaker rupiah makes Indonesia's exports cheaper in dollar terms, which puts pricing pressure on Malaysian producers. Dalam masa sama, David berkata, kelemahan mata wang Republik itu turut menjejaskan kuasa beli domestik Indonesia. Ini bermaksud syarikat Malaysia yang bergantung kepada pasaran pengguna di negara tersebut merangkumi sektor makanan, automotif hingga perkhidmatan berdepan risiko permintaan yang lebih perlahan. Selain itu, beberapa kumpulan besar Malaysia mempunyai operasi ketara di Indonesia, terutama dalam sektor perbankan dan telekomunikasi. Dalam keadaan rupiah menyusut, pendapatan yang dijana di pasaran tersebut menjadi lebih rendah apabila ditukar semula kepada ringgit, sekaligus memberi kesan kepada prestasi kewangan keseluruhan syarikat yang terlibat. Uang koin di Malaysia ternyata masih laku. Di sini aku sedang krisis moneter. Jadi aku mencoba mencari uang dalam mengorek-ngorek lemari di sela-sela kecil dan di backpack juga. Ternyata aku menemukan beberapa keping uang koin. Sumpah, di sini aku lihat aku sendiri kayak kasihan banget anjir sampai ngitung-ngitung uang koin kayak gitu. Emang bener-bener gua kayak emang beneran miskin ini. Dan ternyata aku mendapatkan uang sekitar 6 ringgit. Lumayan lah untuk menambah-nambah uang untuk shopping hari ini. Dan aku langsung on the way ke store untuk membeli persediaan makan malam hari ini karena tonight merupakan malam menuju ulang tahunku. So, happy day to me guys. And ya, di sini aku membeli banyak persediaan karena aku mau bikin seblak. And then ternyata uang koin di sini masih bisa digunakan guys. Meskipun uncle ini harus make sure itu uang aku kembali. So, Kalian tahu nggak, mata uang di Asia yang
hancur paling dalam itu bukan rupiah loh. Lu tau gak sih, mata uang yang hancur paling dalam di Asia itu adalah rupiah India. Jadi India hari ini itu udah perang terbuka sama yang namanya George Soros. Dan kalau lu lihat metodologinya itu sama dengan Indonesia. Jadi mata uangnya dibombardir jauh lebih parah dibanding rupiah. Bursa efeknya juga dibombardir. Jauh lebih brutal nih, diperkosa sama George Soros. Karena beda dengan Indonesia. Kalau di India, pejabatnya memang udah menyatakan kita lagi berperang melawan George Soros. Jadi nama musuh itu udah dimention sama mereka. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Malaysia katanya dekat media sosial ditulisin para sahabat. Warga Malaysia mengolok-olok Indonesia dengan sebut tisu sekarang mahal. Mending pakai rupiah buat cebok. Ini sehina itukah Indonesia? Indonesia semenjak Prabowo berkuasa macam itu. Ini yang sudah viral dekat media sosial, dekat TikTok maupun dekat Facebook para sahabat. Ini tentang apa? Tentang $1 sudah mencecah 18.000 para sahabat dekat Indonesia. Rp1 pun, RM1 pun ke rupiah pun sudah 4.500 sekarang para sahabat. Jadi dekat di Indonesia ini apa ya para sahabat? Sekarang ada demo juga, ada demo tentang kenaikan BBM. BBM yang sudah dinaikkan dekat di Indonesia, warga dan mahasiswa tidak terima, mereka meminta untuk menurunkan harga tersebut macam itu para sahabat. Ini sebenarnya Malaysia aku tengok kemarin para sahabat. Sebenarnya Malaysia tak seburuk itu, tak seburuk ini, mungkin ada fitnahan tuduhan sahaja. Sebenarnya Malaysia para sahabat, aku tengok kemarin itu bursa saham yang ada dekat di Indonesia itu nama bank CIMB, bank terbesar nomor 2 di Malaysia. Mereka itu mengajak untuk membeli bursa saham yang ada dekat di Indonesia. Mas Farhan tengok kemarin itu pelajar. Cobalah kalian share. Mas Farhan lupa nak diberikan sambungan itu karena bukan video, hanya kata-kata memang dari World Bank macam itu para sahabat. Bukan video, tak bisa di reaction macam itu. Kalian coba tengoklah macam itu. Malaysia membantu untuk membeli buy saham Indonesia macam itu, buy Indonesia, dan ini merupakan bentuk kebaikan orang Malaysia. Mereka juga datang ke Indonesia untuk membantu pelancongan Indonesia macam itu para sahabat. Tapi malah dituduh semacam itu. Malaysia dengan Indonesia itu serumpun, dan Indonesia itu kalau ekonomi tak bagus, Malaysia bagus, Indonesia wajib mencontoh, memperbaiki penataan ekonominya macam itu. Kemarin juga viral tentang sawit melalui satu pintu pengekspor satu pintu oleh Bapak Presiden, oleh kebijakan Bapak Presiden. Tetapi apa sampai sekarang berada? Tak ada fungsi pun macam itu. Besar cakap saja dekat media sosial, tetapi tak ada fakta macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.